Runtuhnya Guts Vestige membuat perang di langit tidak lagi menemui jalan buntu, melainkan berangsur-angsur berakhir. Melihat siluet keluarga Youlang yang melarikan diri, lalu menatap Yuan Che dan Wu Chang yang muram, dan kebalikan dari mereka adalah Qin Yichen, yang setajam pisau. Semua orang tahu bahwa peninggalan Dewa Shen Wujioke, yang berada di atas angin. Akhir seperti itu muncul dari banyak kecelakaan pembangkit tenaga listrik. Meskipun semua orang telah mendengar tentang keluhan antara Qin Yichen dan keluarga Youlang, kali ini bukan hanya keluarga Youlang, tetapi juga Yuan Che dan Wu Chang. Pembangkit tenaga Bit Peak. Namun, meski dengan kekuatan tersebut, hasil akhirnya masih mengejutkan. Tentu saja, betapapun terkejutnya orang lain, dengan jatuhnya tubuh Yu Heng, akhirnya akan hancur. Situasi 3-3 kini telah berubah menjadi situasi 3-2. Bahkan jika Yuan Che dan Wu Changxin tidak mau, saya khawatir mereka tidak akan dapat merebut token dari Qin Yichen. Selain itu, mereka tidak hanya menyita token, tetapi juga mengambil token Yu Heng ke dalamnya. Banyak pembangkit tenaga listrik melarikan diri dari Guts Vestige, melihat siluet ramping di langit. Sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di hati mereka. Mungkin, peninggalan dewa, yang menghancurkan klan macan tutul surgawi, pemuda yang sebelumnya tidak dikenal ini, akan menjadi kuda hitam terakhir. Setidaknya, untuk saat ini adalah akhir yang demikian. Tentu saja, beberapa orang juga bersikap optimis terhadap drama tersebut. Lagi pula, Yuan Che ada di belakang Yuan Men, dan ada juga pasukan teroris 1000 Royal League. Kekalahan ini, Yuan Che pasti tidak akan menyerah, dan ketika Guts Vestige asli yang menghancurkan Heavenly Leopard Clan terbuka, kengerian Yuan akan terungkap sepenuhnya. Banyak pembangkit tenaga listrik memiliki pandangan harapan di hati mereka. Mereka juga ingin melihat, di hadapan monster besar Yuan Men, apakah pemuda itu memiliki keberanian untuk bersaing dengannya. Hembusan angin menyapu jubah Qin Yichen, matanya kembali menjadi sisa-sisa dewa yang berantakan, dan kemudian perlahan-lahan jatuh pada Yuan Che dan Wu Chang yang tampak suram dan tidak pasti. Dia tidak khawatir yang terakhir masih akan menembak. Lagi pula, Yu Heng telah jatuh, dan dari sudut pandang saat ini, yang terakhir tidak memenuhi syarat untuk merebut token secara paksa darinya. Namun, meskipun ia telah memperoleh 5 dari 3 token, untuk membuka warisan sisa terakhir klan macan tutul di makam para dewa, dibutuhkan 5 token sekaligus, dan hanya 3 token di tangannya yang dapat digunakan. Tidak cukup. Tentu saja, Qin Yichen juga mengerti bahwa bisa membunuh Yu Heng dengan potensi petir sudah merupakan kegembiraan yang tak terduga. Tidak realistis ingin merebut token dari Yuan Che dan Wu Chang. Lagi pula, yang terakhir ini tidak bodoh. Bahkan jika mereka tidak dikalahkan, mereka tidak akan pernah memberikan kesempatan ini kepada diri mereka sendiri. Ziyun juga berdiri di samping Qin Yichen, dan niat bertarung muncul di matanya. Setelah melihat kekuatan pertarungannya yang kuat, tidak ada yang berani meremehkannya selama setengah menit. Di sisi lain, Mei Wuyan juga tersenyum. Dia jelas tidak menyangka bahwa wabah Qin Yichen dapat membunuh Yu Heng. Tetapi ini juga memberinya banyak ketenangan pikiran. Tampaknya komitmen Qin Yichen pada dirinya sendiri, tidak akan mengingkari janji. 3 orang berdiri dengan tenang di udara, tetapi ada tekanan yang sangat kuat menyebar tanpa terlihat. Tekanan semacam itu membuat Yuan Che dan Wu Chang terlihat sangat jelek. Untungnya, dengan suara hembusan angin, Yuan Men yang tersebar dan pembangkit tenaga listrik dari 10.000 Raja Obat Bius datang di belakang mereka. Yuan Che, ketiga orang ini tidak lemah. Mereka benar-benar mulai bekerja. Kami 3 mungkin tidak bisa melawan mereka. Mata Wu Chang menatap Qin Yichen 3 dengan sedikit rasa takut, dan dia bergumam dengan harga diri. Mendengar ini, Yuan Che mau tidak mau memegang tangannya, bangga dan sombong. Sulit baginya untuk mengakui hal semacam ini. Tapi bagaimanapun, dia bukan orang bodoh dan tahu situasi saat ini. Pada pertemuan sebelumnya, Qin Yichen tidak takut padanya, dan dia tidak bisa meminta harga murah. Sekarang, di samping yang terakhir, ada pemuda berambut ungu dan Mei Wuyan. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Rebut peluang token. Ini meresahkan. Yuan Che mengertakkan gigi, dan kesal di dalam hatinya. Dia tahu ini sebelumnya. Sebelum memasuki Guts Vestige, dia akan menyelesaikan anak itu terlebih dahulu. Atau, ketika dia datang, memanggil beberapa pusat kekuatan lagi. Dan dia tidak akan jatuh ke masa sekarang. Situasi seperti itu. Kamu menang. Setelah setengah dering, setelah menilai situasinya, Yuan Che menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Konsesi, Qin Yichen terkekeh, tidak sombong atau tidak sabar, dan tidak berpuas diri karena dia lebih unggul. Meskipun saat ini dia memiliki 3 token di tangannya, dia juga tahu bahwa kekuatan Yuan Che tidaklah lemah. Selama perjalanan terakhir Guts Vestige, Yuan Che pasti akan meminta bala bantuan. Ketika saatnya tiba, situasinya masih belum optimis. Nah, kamu memang mengejutkanku, tapi lain kali aku bertemu, aku akan melipat gandakan hutangnya. Yuan Che dengan dingin mendengus, dan dia tidak takut membuat marah Qin Yichen. Meskipun dia sekarang rusak,
Dia yakin bahwa yang terakhir tidak dapat menahan diri jika dia ingin pergi. Kamu sangat takut padaku. Apakah kamu tidak takut aku pergi jauh dengan tokenku dan tidak pernah keluar untuk menemuimu lagi? Dalam hal ini, Qin Yichen mencibir. Sikap acuh tak acuh, tiba-tiba membuat yang pertama terlihat kusam. Sekarang semua 5 token telah muncul. Jika Anda ingin membuka tempat itu, Anda harus mengumpulkan 5 token. Jika Qin Yichen benar-benar pergi, seberapa besar makam para dewa? Bahkan jika Yuan Men Powerhouse dikumpulkan, ketika saatnya tiba kemungkinan besar semuanya akan sia-sia. Yuan Ce, ancam dia lagi. Apa yang harus dilakukan bocah ini jika dia benar-benar melarikan diri? Wu Chang mengingatkan dengan ketidakpuasan. Tampaknya Yuan Ce benar-benar marah. Bagaimana dia mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Jika Qin Yichen benar-benar melarikan diri, bukankah token di tangannya juga akan menjadi sia-sia? Wajah Yuan Ce suram. Dia benar-benar tidak menyangka, anak agresif ini bisa mengatakannya dengan santai. Jadi kata-kata tanpa tulang. Adapun Qin Yichen, dia tidak merasa malu. Meski menyakiti Yuan Ce, dia tidak cukup sombong untuk bersaing dengan 1000 Royal League di belakangnya. Beri kamu waktu 3 hari. 3 hari kemudian, Tuan Muda menunggumu. Qin Yichen melirik kulit Yuan Ce dan sedikit tersenyum. 3 hari. Mendengar ini, Yuan Ce sedikit ragu. Segera, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Dalam 3 hari, dia mungkin tidak bisa mendapatkan pukulan besar dari 1000 Royal League. Tapi kali ini cukup bagi orang itu untuk datang. Nak, kamu tidak bisa menyembunyikan berita tentang 3 token di tanganmu. Anda memiliki pemikiran tentang hal ini, tetapi bukan hanya saya. Jadi, dalam 3 hari ini, Anda harus berhati-hati, jangan sampai waktunya tiba. Itu orang lain datang ke sini dengan token Anda. Yuan Ce tertawa kecil, dan kemudian tidak memberi Qin Yichen kesempatan untuk mengejek. Begitu dia pindah, dia mengambil pembangkit tenaga listriknya dengan cepat. Melihat ini, Wu Chang dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan pergi setelah itu. Meskipun dia tidak ingin memiliki hubungan dekat dengan Yuan Ce, dia juga mengerti bahwa jika pesanan dilakukan sendiri, mungkin anak itu akan memiliki sesuatu untuknya pikiran lain. Demi keamanan, lebih baik pergi bersama Yuan Ce untuk saat ini.